Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Merari Rizka Ernita, calon guru penggerak angkatan 11. Di dalam video kali ini akan menampilkan penerapan segitiga restitusi. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Dalam tahap ini, siswa akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut merupakan video skenario penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Vian sering terlambat datang ke sekolah sehingga dia juga terlambat juga masuk ke kelasnya. Guru piket memberikan laporan kejadian kepada wali kelas. Selamat pagi Vian. Iya, Bu. Oke, ini tadi Bu Sally dapat laporan dari petugas tatip ya. Iya. Katanya Vian sering terlambat. Apakah betul? Betul, Bu, sering terlambat. Sering terlambat. Kalau boleh tahu, kamu ingat nggak berapa kali waktu terlambat? Sekitar 7 kali. 7 kali. Iya. Sekitar 7 kali kamu sudah terlambat datang ke sekolah ya? Iya, Bu. Oke. Menurut kamu kalau terlambat ke sekolah itu suatu kesalahan apa bukan? Ya. Kesalahan. Iya, suatu kesalahan ya. Tapi setiap orang kan pasti juga pernah melakukan suatu kesalahan ya, manusiawi kan kesalahan itu. Nah, yang datang terlambat juga bukan kamu saja kan? Iya. Tetapi hal ini juga tidak bisa dibenarkan. Iya. Dalam hal ini, Bu Sally pengen tahu alasan kamu terlambat datang ke sekolah itu apa? Alasan saya sering tidur malam-malam, Bu. Main game. Main game, karena main game terus tidurnya malam gitu ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita cari solusinya ya Vian ya, agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Kemudian Bu Sally mau tanya, menurutmu terlambat sekolah itu melanggar nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Melanggar, Bu. Melanggar ya? Iya. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih ingat. Iya, kalau terlambat itu berarti melanggar apa? Melanggar kedisiplinan, Bu. Kedisiplinan. Kedisiplinan menurut kamu penting atau tidak? Penting. Penting. Nah, disiplin itu sangat penting untuk diri kita ya, karena kita diajarkan juga untuk menghargai waktu, menghargai orang lain, terus pekerjaan juga tidak menumpuk. Oke, menurutmu bagaimana setelah kamu terlambat itu? Apa yang akan kamu lakukan, Vian? Saya akan tidur waktu jam 10, jadi nggak lebih malam-malam. Sama saya nggak sering-sering main game. Oke, sangat baik. Solusi itu muncul dari diri kamu, jadi kamu juga harus sadar bahwa agar tidak terlambat di sekolah, kamu harus tidurnya lebih awal, tidak terlalu malam. Kemudian main gamenya juga dikurangi, gitu ya. Itu kamu harus melakukannya. Dan juga nanti Bu Sally juga akan bekerja sama dengan orang tuamu untuk memantau agar kamu itu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Seperti itu ya, Vian. Oke, kamu boleh kembali ke sekolah sekarang. Kasus 2. Raylan ketiduran di dalam kelas ketika pembelajaran masih berlangsung. Hal tersebut pernah terjadi beberapa kali. Selamat pagi Raylan. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Kamu tahu kan kenapa Bu Sally panggil kamu? Tahu, Bu, Karena saya tidur dalam kelas. Iya, karena kamu tidur di dalam kelas. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan ketika kamu tidur di dalam kelas. Iya. Kan Bu Sally pengen tahu alasanmu apa sih kok tidur di dalam kelas? Karena saya sangat ngantuk, Bu, di kelas itu, jadi ketiduran. Oh, ngantuk terus ketiduran ya waktu Iya. pelajaran. Nah, ini karena kamu mengantuk berarti kan malamnya kamu tidurnya sangat malam. Ini Bu Iya. Sally pengen tahu kamu tidur jam berapa kok sampai sangat mengantuk? Saya tidur jam 12 malam, Bu. Itu malam banget ya? Iya. Ngapain saja kalau boleh tahu? Main game, Bu. Main game.
Sebenarnya orang ngantuk itu kan tidur wajar ya, tetapi kan kita juga harus tahu kondisinya, situasinya seperti apa, dan kita juga tidak bisa membenarkan tidur di dalam kelas tersebut, gitu ya, Raylan ya. Iya. Kemudian kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Masih Menurutmu ketika kamu tidur di dalam kelas itu melanggar nggak? melanggar, Apa yang kamu langgar? menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Menurutmu menghargai orang lain itu penting nggak, Raylan? Penting Bu, karena dengan menghargai orang lain kita akan dihargai juga. Betul. Karena dengan menghargai orang lain, kita juga sama dengan menghargai diri kita sendiri. Orang lain juga akan menghargai kita, Iya Bu, gitu ya. saya minta maaf dan menyesal sudah tidur dalam kelas saat pelajaran. Oke, sikapmu itu sudah bagus, Raylan, karena kamu sudah berani meminta maaf dan kamu sudah sadar dengan apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sepakati. Iya. Kemudian, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak ketiduran lagi di dalam kelas? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi Bu. Saya akan juga mengurangi main game di malam hari. Oke, baik. Kamu sudah menemukan solusi untuk kamu sendiri ya, bagaimana kamu tidak akan ketiduran lagi dalam saat pelajaran berlangsung. Kemudian kamu juga harus tahu bagaimana kondisimu, kondisi badanmu biar tidak ngantuk. Kamu selain tidak begadang, kamu juga harus makan yang cukup, tidak main game berlebihan. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau gitu kamu boleh kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Elvian Danendra Pania Putra dari kelas 9B. Saya sangat senang sudah mendapatkan solusi untuk masalah saya. Saya tidak akan terlambat lagi dan saya mengurangi untuk begadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrani Didayati dari kelas 9B. Saya merasa senang telah diajak berdiskusi bersama Bu Guru untuk menemukan solusi dari masalah yang saya alami. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak tertidur dalam kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.